Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Pak Heri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah kriminologi yang beranggotakan saya sendiri, Cherry Stefania Tansir, dan rekan saya Yoselin, Kayla, Michael, dan Rafael. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan secara singkat mengenai hasil dari mini skripsi yang telah kami buat yang berjudul Pendekatan Kriminologi dalam Pencegahan Praktek Korupsi di Pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Bentuk negara Indonesia secara jelas diatur dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 UUD tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan, yang berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur secara rinci dan diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang atau yang biasa kita sebut dengan kata UU. Secara sosiologis, kejahatan adalah perilaku manusia yang dianggap melanggar norma oleh sebagian warga masyarakat yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas suatu wilayah negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan berbagai tindakan yang merupakan manifestasi langsung dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur sipil negara atau pegawai negeri dalam jabatannya, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan secara tidak sah untuk diri sendiri maupun pihak lain yang terlibat. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menangani serta menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang kompleks dan berulang. Korupsi dianggap sebagai lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan yang namanya korupsi, justru semakin banyak terungkap kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga ke level pemerintahan. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi akan sangat berpengaruh negatif terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam perbuatan korupsi dapat memiliki dua motif sekaligus. Untuk motif yang pertama itu adalah korupsi yang tampak hanya untuk memperoleh uang, akan tetapi sesungguhnya telah dipersiapkan untuk yang namanya kepentingan politik. Untuk motif yang kedua adalah korupsi yang kelihatannya hanya merugikan di bidang ekonomi, akan tetapi sesungguhnya digunakan misalnya untuk memanipulasi jalannya pemilihan umum, agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara tersebut. Pemberantasan korupsi menjadi fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara serentak oleh kekuasaan eksekutif melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif dan yudikatif baik dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan untuk menghindari terjadinya korupsi merupakan pendekatan preventif yang sangat penting dalam upaya mengatasi masalah korupsi secara menyeluruh. Jika kita melihat dalam konsep kriminologi, penanggulangan kejahatan secara praktis seringkali diterapkan melalui metode perlakuan yang menekankan reaksi masyarakat bersifat non-punitif, dengan tujuan utama untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial dan menghindari pengulangan kesalahan. Dari sudut pandang kriminologi, setiap bentuk penanggulangan kejahatan selalu berakar pada respon masyarakat terhadap tindakan kriminal yang meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi sosial terhadap pelanggaran tersebut.
dengan menjadikan pendekatan kriminologi sebagai landasan utama dalam mini skripsi yang telah kami buat. Penelitian ini berupaya untuk terus-menerus menggali secara lebih dalam mengenai berbagai metode pencegahan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada tindakan represif semata, akan tetapi juga menekankan pada strategi preventif yang bersifat proaktif dan menyeluruh. Melalui pemahaman yang holistik terhadap faktor-faktor penyebab serta mekanisme terjadinya korupsi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan langkah-langkah inovatif yang mampu mencegah praktik korupsi sejak dini, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Harapan terbesar dari pembuatan mini skripsi ini adalah dapat menyediakan landasan ilmiah yang kuat sekaligus rujukan praktis yang dapat diandalkan oleh para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya dalam memperkuat dan mengidentifikasikan upaya pemberantasan korupsi. Dalam pembahasan pendekatan kriminologi dalam pencegahan praktek korupsi di pemerintahan Indonesia, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, serta pandangan kriminologi terhadap fenomena kasus korupsi tersebut. Untuk rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pendekatan kriminologi dalam pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Lalu untuk yang ketiga adalah bagaimana hambatan dalam penerapan pendekatan kriminologi untuk pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam tinjauan teoritis, yang dimana di sini kita akan membahas pengertian kriminologi. Seperti yang kita ketahui, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi sosial terhadap kejahatan. Nah, fokusnya pada mengapa kejahatan itu terjadi, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana masyarakat merespon hal itu terjadi. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Paul Topinard dan dipopulerkan oleh Garofalo pada tahun 1885. Adapun yang menjadi hakikat dan karakter dari ilmu kriminologi sendiri. Nah, di sini ilmu kriminologi diartikan sebagai ilmu yang multidisipliner, yang dimana membahas hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Nah, adapun beberapa perkembangan teori kriminologi ini dimulai dari aliran klasik, aliran positivisme, dan aliran kriminologi modern yang pernah kita bahas. Nah, adapun yang menjadi ruang lingkup dari kriminologi sendiri adalah kriminogenesis. Nah, di sini kita membahas penyebab kejahatan mulai dari faktor internal dan juga eksternalnya, kriminalistik, teknik penyidikan dan pembuktian yang lemah, teknologi, reaksi masyarakat, hukuman dan rehabilitasi. Nah, adapun tinjauan umum tentang korupsi sendiri, yang perlu kita ketahui, pengertian korupsi adalah kejahatan yang merusak moral, sosial dan sistem pemerintahan. Apa yang ada di dalamnya contohnya termasuk white collar crime. Nah, ciri utamanya apa? Ciri utamanya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Adapun beberapa definisi menurut para ahli, contohnya dari yang satu bernama Alatas, dia mengatakan bahwa penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Unsur utamanya apa? Unsur utamanya adalah abuse of power, private gain, and breach of trust. Untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam mini skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dengan nilai anggaran sebesar 5,9 triliun pada tahun 2011. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia, namun sejak awal berbagai pihak sudah menilai adanya indikasi untuk penyimpangan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek. Dalam periode pelaksanaan proyek, muncul laporan adanya praktik markup, pembagian fee, serta pengaturan pemenangan tender. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai melakukan penyelidikan karena diduga negara mengalami kerugian triliunan rupiah karena akibat adanya praktik korupsi EKTP dalam proyek tersebut. KPK menjerat sejumlah pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam proyek EKTP, termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri serta konsorsium perusahaan pelaksana. Nama Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI beberapa kali disebut dalam persidangan bahwa terdakwa lain sebagai pihak yang turut menikmati adanya aliran dana.
Pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek EKTP. Ia diduga mengatur anggaran proyek EKTP senilai sebesar 5,9 triliun agar disetujui oleh DPR, serta mengondisikan pemenang dalam lelang bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekisar 2,3 triliun. Pada 13 April 2018, jaksa menuntut Setia Novanto 16 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ia disebut menerima uang sebesar 7,3 juta US dollar dan jam tangan mewah. Dalam pledoinya, Setia menyebutkan peran Gunawan Fauzi lebih besar dan membaca puisi di kolong meja, karya Linda Jalil. Latar belakang kriminologi dalam penyebab korupsi tersebut adalah 1. Stimulus yang mengacu pada tekanan atau dorongan yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Tekanan ini dapat muncul akibat dari kebutuhan finansial yang mendesak, tuntutan pencapaian target yang ketat, kondisi frustasi di lingkungan kerja, serta ambisi profesional yang meluap, serta adanya keinginan egois untuk membuktikan kemampuan mengalahkan sistem yang berlaku. 2. Capability. Faktor kemampuan ini terkait dengan karakteristik pribadi dan keahlian teknis yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan perbuatan kecurangan, serta rinci dan terstruktur. Ketiga, opportunity, yang merupakan kondisi krusial yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan dalam suatu organisasi atau sistem. Kesempatan ini muncul ketika terdapat kelemahan dalam penerapan pengadilan internal, pengawasan tidak optimal, serta adanya celah-celah dalam prosedur mekanisme kerja yang dapat dieksploitasi oleh individu-individu tertentu. Keempat, ada rationalization yang merupakan suatu konsep erat kaitannya dengan cara pandang dan sikap internal individu terhadap perilaku kecurangan yang dilakukan. Unsur ini menggambarkan usaha pelaku untuk meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah sebuah kesalahan atau pelanggaran moral, melainkan sesuatu yang dapat diterima, sah, atau bahkan dibenarkan dalam konteks atau situasi tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan kriminologi dalam pencegahan. pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini menunjukkan adanya pola yang sangat mengkhawatirkan karena tidak lagi mengenal adanya batas-batas siapa pelakunya, motivasi di balik perbuatan tersebut, maupun bagaimana mekanisme terjadinya. Korupsi ini tidak selalu melulu dilakukan oleh pejabat publik yang hanya berwenang, melainkan juga merambah pada sektor privat dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, korupsi telah menjelma menjadi sesuatu fenomena sosial yang sangat kompleks dan mengakar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keadaan ini separah dengan fakta bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah berada pada posisi yang sangat parah dan mengakar kuat hingga ke setiap aspek kehidupan, dari tahun ke tahun. Perkembangan praktik korupsi menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik dari segi kuantitas, yaitu jumlah kerugian keuangan negara yang terus membengkak, maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, dan tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Dari perspektif kriminologi baru, korupsi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang diklasifikasikan sebagai kejahatan karena memiliki dampak sosial atau social injuries yang luar biasa. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan struktural yang terus berlanjut selama kejahatan korupsi tersebut tidak dapat ditanggulangi. Analisis kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintesis bahwa korupsi merupakan kejahatan yang diperoleh dari deskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan. Pandangan ini mencakup kejahatan sebagai perbuatan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dikenal sebagai sanksi pidana, sebagai status atau label yang diberikan masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komunitas atau dari perspektif akibat struktural yang ditimbulkannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial atau non-normatif yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, hingga juga dapat disebut sebagai sosiologi penjahat. Baik, selanjutnya ada hambatan dalam penerapan pendekatan kriminologi untuk pencegahan kasus korupsi di Indonesia. Korupsi digambarkan sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, tersembunyi, dan melibatkan aktor berkuasa, sehingga tidak cukup ditangani dengan pendekatan pidana saja. Pendekatan kriminologi juga dibutuhkan untuk menawarkan analisis yang lebih luas.
Nah, namun pendekatan kriminologi ini penerapannya itu terhambat karena berbagai hal. Misalnya yang pertama ada hambatan epistemologis, di mana Indonesia masih didominasi oleh cara pandang legalistik yang menempatkan korupsi itu semata sebagai pelanggaran hukum saja. Kajian kriminologi kurang digunakan dalam kebijakan sehingga pencegahannya tidak berbasis pada bukti ilmiah. Lalu yang kedua ada hambatan struktural, di mana birokrasi yang bersifat patrimonial, relasi patronase politik, dan jejaring kekuasaan yang tertutup menciptakan peluang korupsi sekaligus penghambat penelitian. Lalu yang ketiga ada hambatan kultural, di mana budaya sosial yang permisif terhadap korupsi menjadikan perilaku koruptif itu sebagai hal yang wajar. Yang keempat ada hambatan institusional, di mana lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya integrasi data, serta rendahnya kapasitas pengawasan internal membuat analisis pola koruptif sulit dilakukan. Lalu yang kelima ada hambatan metodologis, di mana data korupsi ini tidak terstandar, pelakunya sulit diwawancarai, dan modus ini semakin canggih. Lalu yang keenam ada hambatan sosioekonomis, ketimpangan pendapatan, tekanan ekonomi, dan lingkungan yang justru memuliakan kesuksesan berbasis kekayaan ilegal turut mendorong terjadinya perilaku koruptif. Yang ketujuh ada hambatan politik dan hukum, di mana kepentingan politik ini seringkali menghambat transparansi dan stabilitas kebijakan, sehingga sistem hukum lebih mengutamakan penindakan represif, sementara aspek pencegahan dan analisis kriminogen kurang mendapat perhatian. Nah, keseluruhan hambatan ini tuh saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk lingkaran yang membuat pendekatan kriminologi sulit diterapkan. Untuk memperkuat pencegahan korupsi, Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan legal positivistik menjadi pendekatan preventif sosial yang mengintegrasikan analisis kriminologi, perubahan budaya organisasi, perbaikan struktur kekuasaan, dan penguatan lembaga. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh rekan sekelompok saya tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia itu sangat menimbulkan sebuah keresahan yang begitu besar dan berdampak kepada masyarakat, yang tentunya menjadi persoalan sistemik yang merusak birokrasi dan melemahkan kepercayaan publik. Hal tersebut sangat nampak jelas dalam kasus IKTP ketika seseorang yang kurang bertanggung jawab itu diberikan sebuah kekuasaan, diberikan sebuah connection, diberikan sebuah opportunity, dan disandingkan dengan rendahnya integritas, dan hal tersebut menimbulkan sebuah dampak yang besar, yaitu ruginya negara. Hal tersebut juga disandingkan dengan habit di Indonesia, yaitu no viral no justice, di mana hal tersebut sangatlah buruk karena untuk sebuah kasus itu meluap itu diperlukan viral dan atensi dari masyarakat terlebih dahulu, baru dijalankanlah penegakan hukum, sehingga hal tersebut sangat perlu diperbaiki, di mana penegakan hukum itu harus berjalan secara independen dan publik memberikan sebuah tekanan sosial yang proporsional, dan media menjalankan perannya dan secara bertanggung jawab, sehingga proses hukum menjadi lebih transparan. Oleh karena demikian, kelompok kami memberikan sebuah solusi untuk mencegah terjadinya korupsi, di mana dibutuhkan perubahan secara holistik, tentunya dengan menggunakan pendekatan kriminologi, sehingga kita juga mengetahui motif awal apa sih yang seorang pelaku itu ingin dapatkan dengan melakukan korupsi tersebut, sehingga kita juga dapat melakukan sebuah perubahan internal, yaitu dengan menguatkan SDM, transparansi data, dan juga reformasi sistem pengawasan internal. Serta tentunya dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah pengawas dan sebagainya, itu dapat menutup celah penyimpangan sejak dini. Selain itu juga dalam time horizon yang lebih panjang, dapat dilakukan pembentukan karakter anti korupsi kepada anak-anak melalui pendidikan, sehingga hal tersebut juga dapat memberikan sebuah nilai kejujuran, memperkuat integritas dan juga tanggung jawab sejak dini. Selain itu juga dengan dilakukan pendidikan tersebut dapat membentuk sebuah budaya yang jujur, anti korupsi, dan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih serta berintegritas. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata. Dan untuk selebihnya, terima kasih Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua.